Mazmur 42 ayat 6a berkata demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Di dalam ayat ini, Daud sedang menjelaskan bahwa dirinya sedang mengalami tekanan yang luar biasa atau depresi. Berapa banyak saat ini kita juga mengalami depresi, ketakutan, kecemasan, atau yang sejenisnya yang saat-saat ini kita alami bersama-sama. Apa yang menjadi penyebab kita bisa menjadi depresi dalam kehidupan kita? Sama seperti yang dialami oleh seorang raja yang bernama Daud. Yang pertama, orang seringkali depresi karena adanya perkataan-perkataan yang negatif yang terus dilontarkan kepada kita dari orang lain, atau istilah kerennya sekarang bullying. Kita dihina, kita dianggap remeh, dan setiap hari perkataan itu kita dengar. Sehingga perkataan-perkataan seperti ini menimbulkan kecemasan, menimbulkan depresi, tekanan batin yang luar biasa. Dan banyak orang yang dibully, korbannya itu seringkali berpikir, benarkah saya tidak mampu melakukan apapun, atau saya orang yang madesu, masa depan suram. Yang kedua adalah penderitaan yang begitu berat, tantangan, masalah yang begitu pelik yang kita hadapi. Banyak orang hari ini mengalami yang seperti ini. Tantangannya apa? Ada pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai. Seakan-akan ini penderitaan yang panjang sekali. Penderitaan yang membuat hidup kita tertekan. Tidak bisa bebas. Tidak bisa mengungkapkan apa yang di dalam diri kita dengan sukacita. Karena tekanan yang menghimpit yang luar biasa sekali. Tekanan ini mampu mengubah hati kita, mampu mengubah pikiran kita. Sehingga kita seringkali berpikir tentang hal-hal yang negatif. Kita seringkali berkata dalam hati kita, wah, berat sekali, aku gak mampu mengatasi masalah ini. Itu hal kedua yang bisa membuat orang depresi, yang bisa membuat orang akhirnya kehilangan arah dalam hidupnya. Yang ketiga adalah rasa kecewa yang terus-menerus. Ini mungkin seringkali dialami oleh anak-anak muda gitu ya, yang lagi sayang-sayangnya ditinggal pergi, atau ghosting. Wah, ini dia. Kecewa. Sudah sayang begitu luar biasa, tapi ditinggalkan. Kita memberikan yang terbaik, tapi kita tidak mendapatkan balasan juga yang baik. Kecewa, disakiti terus. Ini membuat orang juga bisa tekanan batin, depresi dia. Mengalami gagal. Sudah ikut tes PNS, ikut tes TNI, ikut tes Polri, gagal semuanya. Kecewa. Bahkan banyak orang yang akhirnya menuduh Tuhan tidak adil atas hidupnya. Karena seringkali yang dia alami kegagalan demi kegagalan. Sedangkan dia lihat sekelilingnya, sekali tes berhasil, 2 kali tes bisa berhasil. Di momen yang ketiga ini, banyak orang yang akhirnya bisa jadi gangguan jiwa, ngomong sendiri. Nah ini, tekanan batin ini bisa membuat orang jadi lupa dirinya. Siapa dia? Identitas dirinya. Makanya Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Di berikutnya dikatakan, pujilah Tuhan, hai semesta alam.
Nah, bagaimana kita bisa menang atas depresi yang kita hadapi hari-hari ini? Atas tantangan masalah yang begitu pelik, atas kegagalan demi kegagalan yang kita hadapi. Catat, yang pertama, kita harus menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan bersorak-sorai, dengan nyanyian syukur, dengan rasa yang berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang empunya segala sesuatunya. Kegagalan yang kau alami, rasa kecewa, engkau dihina, Yusuf pun mengalaminya. Dia dicampakkan oleh keluarganya. Dia diberikan tuduhan palsu oleh tante Potifar. Bahkan dia dilupakan oleh sahabatnya di penjara ketika Yusuf sudah memberikan penjelasan tentang mimpinya. Tapi Yusuf tahu, dengan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika engkau mengalami depresi, mengalami tantangan yang begitu berat, masuk ke kamarmu, lipat tanganmu dan naikkan pujian kepada Tuhan. Dan berserulah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, bahwa hidupmu punya Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kita hari ini, itu punya Tuhan. Kita perlu sadari itu. Dan kau harus naikkan pujian syukur itu setiap waktu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, kita harus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Jangan lagi berpengharapan kepada kekayaanmu. Jangan berpengharapan kepada orang tuamu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada opungmu, kepada amang borumu, kepada bapak udamu yang jenderal itu, kepada bapak tuamu yang gubernur itu mungkin. Engkau tidak boleh berharap kepada manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kekuatan manusia. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pengalaman kita di masa lalu, itu tidak akan menyelesaikan setiap tantangan, masalah yang engkau hadapi, yang saya pun hadapi hari ini. Jangan mengandalkan siapapun di dalam hidupmu, tetapi andalkan Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Tuhan sanggup memulihkan keberadaan engkau hari ini. Percayalah bahwa Tuhan sumber dari segala sesuatunya. Yang ketiga, ketika engkau punya masalah, ketika engkau menghadapi tantangan, depresi yang begitu luar biasa, ingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Tak sekalipun Tuhan meninggalkan engkau, dan tak sekalipun Tuhan melupakan engkau. Tapi seringkali kita yang melupakan Tuhan. Seringkali kita yang cuek dengan Tuhan. Ketika keadaan kita baik-baik saja, kita lupa dengan Tuhan. Atau bahkan dalam keadaan depresi sekalipun, yang kita ingat adalah hal-hal yang buruk di masa lalu dalam kehidupan kita. Ingat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Sampai hari ini pun engkau hidup. Kita masih hidup dan bernafas. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan selalu mengucap syukur atas apa yang engkau miliki sampai hari ini. Karena besok hari pun engkau tidak tahu. Semuanya adalah waktunya Tuhan. Berserah kepada Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan, dan kita bisa menang atas setiap depresi, tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Dan biarlah tangan Tuhan yang luar biasa menolong kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya.